Jadi Wak, kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rapi dari Kalimantan Barat. Halo Rapi. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang dibagikan sama Rapi ini dialami langsung oleh neneknya yang bernama Nenek Baniah. Wak, by the way nenek ini lahir di tahun 1950-an dan pengalaman horor ini terjadi pada saat beliau masih remaja. Jadi untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, nantinya semua tokoh dalam cerita ini akan langsung aku sebut namanya aja ya. Nah di sini aku mau menceritakan dulu sedikit tentang latar belakang keluarganya Baniah ini dulu Wak ya. Jadi Baniah ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibunya bekerja di ladang milik keluarganya, sedangkan ayahnya bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi biasanya Baniah ini akan membantu pekerjaan ibunya di ladang. Lalu nanti setelah menjelang sore, Baniah akan pergi ke dermaga untuk mengambil ikan hasil tangkapan dari ayahnya. Dengan pekerjaan ayah dan ibunya itu, Wak, Baniah ini bisa dibilang keluarga yang hidup dalam berkecukupan gitu. Selain hidup berkecukupan, Wak, bisa dibilang juga keluarganya Baniah ini merupakan keluarga terpandang di sana. Kenapa? Karena kakeknya Baniah yang bernama Toklang itu adalah kepala desa Wak, sekaligus juga orang pintar. Konon banyak tuh warga yang mengalami sakit fisik atau mendapat gangguan gaib gitulah, akhirnya bisa sembuh setelah ditolong sama Toklang tadi. Itulah yang membuat memang Toklang menjadi sosok yang sangat disegani dan juga dihormati di sana, termasuk juga anak keturunannya, keluarganya si Rapi ini. Nah, itulah tadi sekilas tentang latar belakang keluarga Baniah Wak ya. Sekarang kita masuk nih ke ceritanya. Jadi, pada suatu sore nih Wak, seperti biasa, Baniah pergilah itu kan ke dermaga untuk mengambil hasil tangkapan ayahnya. Tapi sore itu setelah dia ngambil ikan Wak, ternyata ayahnya ini masih lanjut lagi ngobrol dengan teman-temannya di sana. Alhasil Baniah pun memilih untuk pulang ke rumah duluan. Jadi Baniah sama ayahnya nggak pulang bersama. Baliklah ini si Baniah duluan. Nah lalu pada saat masih di perjalanan pulang Wak, dari jauh Baniah nengok ibunya berteriak tuh manggil-manggil Baniah sama wajahnya panik. Baniah, 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 bapakmu mana? Bapak masih di dermaga Bu, dia lagi ngobrol sama kawan-kawannya. Ada apa nih kok ibu panik kayak gitu? Kata Baniah kan. Ya udah kalau gitu ibu mau nyusul ayah dulu ke dermaga. Sekarang kamu cepat pergi ke rumahnya Mak Leni. Nah FYI Wak, Mak Leni ini adalah salah satu tantenya Baniah juga yang juga merupakan anaknya dari Toklang, saudaranya mamanya lah gitu. Loh kenapa harus balik ke rumah Mak Leni? Ada apa Bu? Gitu kan. Udahlah cepat aja aku kesana lah dulu, nanti ibu sama bapak nyusul, kata si ibu. Nah di situ ibunya Baniah nggak menjelaskan apa-apa Wak. Ibunya langsung tuh buru-buru pergi ke dermaga untuk menyusul ayahnya. Akhirnya Baniah pun hanya menuruti perintah ibunya tanpa bertanya lagi. Dah lah nih, baliklah dia ke arah jalan ke rumah Mak Leni. Sesampainya Baniah di depan rumahnya Mak Leni Wak, langkah Baniah ini sempat terhenti karena dia bingung nih, kok rumahnya Mak Leni ramai kali didatangi warga sekitar, ada apa ini kok tumben ramai-ramai gini gitu kan. Baniah terus lah itu memperhatikan kerumunan itu. Sampai akhirnya pandangan matanya tanpa sengaja tertuju ke sebuah kain kuning yang diikat di pagar rumah Mak Leni. Melihat hal itu Baniah mulai deg-degan tuh, karena dia tahu kan bahwa kalau kain putih terikat di pagar itu